Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Angkop channel pendidikan dan tutorial, tempat bersatunya P3K dan calon P3K. Terima kasih teman-teman telah klik video ini. Semoga channel ini selalu memberi manfaat, menambah wawasan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya, subscribe, like, komen, dan share untuk kita bangun channel ini bersama-sama. Baik teman-teman, honorer semua, Alhamdulillah hari ini ada kabar baik, kabar gembira dari Kemenpan RB bahwasanya tenaga honorer atau data tenaga honorer sudah masuk dalam database BKN. Berikut beritanya yang kami terima dari Tribun News. Alhamdulillah honorer sudah masuk database BKN Menpan RB. Ada kabar baik setelah November. Ada kabar baik apa bagi tenaga honorer 2023 setelah November ini? Tentunya kejelasan status tenaga honorer saat ini belum jelas, sehingga menimbulkan kegelisahan bagi yang masih honorer. Sebab setelah bulan November tahun 2023 ada rencana penghapusan tenaga honorer, itu pun sudah tertuang dalam peraturan pemerintah. Sesuai PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen kepegawaian pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, sehingga hanya akan ada pegawai dari unsur ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan P3K. Namun pihak DPR RI ingin tenaga honorer diangkat menjadi P3K. DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB segera merealisasikan akhir November 2023. Seperti yang disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang, menurutnya tenaga honorer harus segera memiliki status yang jelas, harus dapat direalisasikan paling lama 28 November tahun 2023. Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa pengecualian, dan pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi P3K ini harus sudah terrealisasi paling lama 28 November tahun ini, ujar Junimar mengutip laman resmi dpr.go.id. Pengangkatan tidak hanya 2.360.363 orang tenaga honorer atau non-ASN, terdiri tenaga pendidik, nakes, penyuluh, dan tenaga administrasi saja, seperti yang tercatat dalam data Kemenpan RB, melainkan kepada seluruh tenaga honorer, yakni tenaga kebersihan atau office boy dan juga Satpol PP serta tenaga honorer lainnya. Pihak DPR RI menyebut pasca pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini, kepala daerah tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer. Sebab jumlah tenaga honorer nasional saat ini 50% bertugas di Pemda, bersifat otomatis bagi semua honorer memiliki hak yang sama diangkat menjadi P3K. Setelah ini para kepala daerah sudah tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer tanpa izin formasi dari Kemenpan RB, bebernya. Berdasarkan edaran Kemenpan RB tertanggal 25 Juli 2023 memberikan angin segar untuk status tenaga honorer. Sesuai surat nomor B-1527-M.SM.01
2.00/2023 di mana memberikan hal terkait status dan kedudukan tenaga honorer K2 dan tenaga non-ASN, di mana surat edaran ini ditujukan untuk P3K instansi pusat dan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagai dimaksud. Pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Oleh sebab itu, maka sesuai dengan pengundangan peraturan pemerintah dimaksud akan berlaku pada tanggal 28 November 2023. Namun demikian, sesuai dengan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak bahwa tenaga honorer K2 dan tenaga non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik. Kami mengharapkan kepada seluruh PPK, instansi pusat dan instansi daerah agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data BKN. B. Dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN dimaksud pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. C. PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-ASN dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Adapun untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikianlah beritanya, saudaraku, teman-teman honorer semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk kita bangun channel ini bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan salam buat keluarga.